Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar keadaannya? Baik, Bu. Apa sudah sarapan? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita rapikan dulu tempat duduknya ya. Ya, Bu. Nah, karena sudah rapi, kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Silakan ketua kelas. Siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Apakah ada teman-teman anak ibu yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Nah, tampaknya semuanya sudah semangat ya. Sudah, Bu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ingin bertanya dulu kepada anak-anak Ibu semua. Kemarin kita belajar apa? Ada yang ingat? Lupa, Bu. Lupa, Bu. Oh, oke. Nah, pada kemarin itu kita belajar tentang jenis-jenis hewan yang ada pada kehidupan kita sehari-hari. Apa saja jenis-jenis hewan itu? Ada hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Fora. Nah, pada pelajaran kita hari ini kita belajar tentang daur hidup atau siklus hidup. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama mengidentifikasi siklus hidup pada makhluk hidup, dan yang kedua membuat simulasi siklus hidup pada makhluk hidup. Nah, dan kaitannya dengan materi yang kemarin yaitu dengan kita mengetahui jenis-jenis hewan, kita juga perlu mempelajari bagaimana proses pertumbuhan perkembangan dari dia menetas atau dari dia lahir hingga dewasa. Jadi setelah kita mengetahui hal tersebut, jadi kita lebih memahami siklus hidup pada kehidupan sehari-hari pada hewan yang kita pelajari kemarin. Nah, apakah semua sudah paham? Ya, Bu. Oke. Nah, pada hari ini kita belajar tentang daur hidup atau siklus hidup. Nah, pasti anak-anak Ibu pernah melihat kupu-kupu atau katak. Pernah, Bu. Nah, pada katak atau kupu-kupu tersebut kan tidak langsung menjadi sebuah kupu-kupu gitu kan, pasti mengalami sebuah proses perubahan bentuk pada tubuhnya sehingga menjadi sebuah kupu-kupu atau katak dewasa. Nah, itu yang Ibu bahas tadi itu merupakan sebuah daur hidup atau pengertian dari daur hidup. Nah, pada materi ini kita akan belajar poin-poinnya itu ada pengertian daur hidup, jenis-jenis daur hidup, dan contoh dari daur hidup atau siklus hidup. Ibu bikin dulu ya. Ya, Bu. Nah, pada poin yang pertama itu tentang pengertian dari daur hidup. Nah, daur hidup adalah tahap pertumbuhan atau perkembangan dari kecil hingga dewasa. Jadi, daur hidup itu merupakan tahap pertumbuhan makhluk hidup dari dia kecil hingga dewasa, dari hingga menetas hingga dia bertelur lagi. Nah, itu dimaksud dengan daur hidup. Nah, dalam daur hidup pasti setiap makhluk hidup memiliki tahap perkembangan yang
berbeda-beda, ya kan anak-anak ibu? Ya, Bu. Ada yang bertelur, ada yang beranak, gitu kan? Ya, Bu. Dalam proses pertumbuhan atau perkembangan pada makhluk hidup dari telur dari kecil hingga dewasa, di sini pasti akan mengalami sebuah perubahan dari segi fisik, fungsi organ tubuh dan lain sebagainya. Nah, dari perubahan tersebut dinamakan metamorfosis. Perubahan pada hewan dari kecil hingga dewasa dinamakan metamorfosis. Nah, di dalam metamorfosis kita akan mengenal metamorfosis dan tidak metamorfosis, yang dimana ada pertumbuhan makhluk hidup yang memakai metamorfosis dan tidak menggunakan metamorfosis. Jenis daur hidup itu ada dua. Yang pertama ada jenis daur hidup yang menggunakan metamorfosis. Yang kedua tidak menggunakan metamorfosis. Yang dimaksud dengan menggunakan metamorfosis adalah makhluk hidup yang mengalami siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk fisik yang berbeda dari dia kecil hingga dewasa. Nah, di dalam metamorfosis ini ada dua bagian anak-anak ibu. Dua bagian ini ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis yang mengalami perubahan fisik yang sempurna dan tidak sempurna. Yang sempurna ini adalah proses perubahan fisik pada hewan yang mengalami perubahan yang jauh berbeda dari dia kecil hingga dewasa. Contohnya terjadi pada kupu-kupu, katak, nyamuk, dan lain sebagainya. Ada yang pernah lihat nyamuk? Pernah, Bu. Katak? Pernah, Bu. Kupu-kupu? Pernah, Bu. Nah, kupu-kupu katak tadi yang Ibu jelaskan tadi itu merupakan metamorfosis yang sempurna. Mengapa dikatakan metamorfosis sempurna? Karena proses perubahan yang dialami pada kupu-kupu tersebut sangat jauh berbeda. Pasti dari telur, ulat, hingga menjadi sebuah kepompong. Dari kepompong tersebut berubah menjadi sebuah kupu-kupu. Nah, itu yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna. Dan selanjutnya adalah metamorfosis tidak sempurna. Mengapa dikatakan metamorfosis tidak sempurna? Karena perubahan fisik pada hewan tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan atau yang tidak terlalu jauh berubah gitu, tidak terlalu berbeda. Contohnya seperti belalang. Pernah melihat belalang anak-anak itu? Pernah, Bu. Nah, belalang itu proses perubahannya itu yang tidak jauh berbeda dari telur hingga belalang kecil lalu berubah menjadi belalang dewasa. Bentuknya sama anak-anak ibu, tidak ada perubahan sama sekali. Nah, itu yang dimaksud dengan metamorfosis tidak sempurna. Nah, yang selanjutnya itu ada siklus makhluk hidup yang tidak menggunakan metamorfosis, yaitu adalah tidak mengalami perubahan yang jauh berbeda dari induknya. Maksudnya hewan ini tidak mengalami perubahan bentuk sama sekali. Dari kecil hingga dewasa bentuknya itu saja. Contohnya itu seperti apa anak-anak ibu? Contohnya itu seperti ayam. Pernah anak-anak ibu melihat ayam? Nah, Bu. Nah, Bu, pasti apakah mereka berubah-ubah bentuk gitu? Iya, Bu. Palingan berubah bentuknya dari kecil hingga dewasa Iya. seperti itu saja. Kan tidak Iya. mengalami seperti kupu-kupu, ada kepompong gitu kan. Iya, Bu. Nah, itu dimaksud dengan adalah proses perubahan siklus hidup yang tidak menggunakan metamorfosis, yang dimana perubahannya itu tidak terlalu jelas atau tidak ada mengalami perubahan bentuk sama sekali. Nah, materi selanjutnya itu contoh dari daur hidup. Contoh daur hidup seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada kupu-kupu, katak, belalang, dan lain sebagainya. Contoh daur hidup itu seperti kupu-kupu, yaitu merupakan metamorfosis sempurna.
kepompong bertelur Bu. Jadi setelah itu jadilah kepompong atau Kepompong, pupa, lalu ya. menjadi sebuah kuku-kuku. Telur ulat. Jadilah. Ibu, banyak kontroversinya. Apa? Telur itu dari mana asalnya kalau bukan dari ulat, Bu? Nah, jadi apa yang duluan, Bu? Ulat atau telur? Telur dulu baru menjadi ulat. Oh, gitu. Baik, Bu. Telur dari mana ulat itu berasal kan? Pasti ada lagi pertanyaan ibu kan? Dari mana ulat itu berasal Bu? Kan? Itu kan layak lah Bu nya nak. Nah, contoh dari daun hidup. Nah, contoh dari daun hidup itu seperti yang kita jelaskan tadi ada kupu-kupu. Kupu-kupu berasal dari telur menjadi ulat, dari ulat menjadi kepompong, atau pupa langsung menjadi kupu-kupu. Nah, ini merupakan contoh dari daun hidup dari metamorfosis sempurna. Sedangkan contoh dari metamorfosis yang tidak sempurna, yang tidak mengalami perubahan yang tidak jauh berbeda dari bentuk hidupnya, yaitu belalang. Contohnya seperti dari telur, belalang muda, dan belalang dewasa. Bentuknya tidak jauh berbeda ya Nana Ibu. Nah, itu contoh dari daun hidup. Sedangkan contoh dari tidak menggunakan metamorfosis yang seperti Ibu jelaskan tadi, seperti ayam, kucing, kambing gitu, yang hewan-hewan yang pada umumnya beranak gitu. Oke, Nana Ibu sudah paham? Ada yang belum paham? Paham Bu? Nah, ini Ibu ada contohnya. Nah, ini ada gambar dari daun hidup kupu-kupu, belalang, kecoa, dan lalat buah. Nah, ini Ibu bagikan ya supaya anak-anak Ibu lebih paham lagi. Nah, oke. Dan itulah materi kita hari ini. Apakah masih ada yang paham? Tadi sudah ada yang semua sudah rata-rata sudah pahamnya, dan ada juga yang belum paham. Nah, yang belum paham Ibu ingin membagi dua kelompok saja. Yang sudah paham yang di sebelah sini, dan yang belum paham sebelah sini. Nah, untuk yang belum paham Ibu akan memberikan sebuah video ya. Yang untuk sudah paham Ibu akan memberikan sebuah bahan ajar untuk dibaca bersama-sama oleh anak Ibu. Oke. Apakah ada dari anak-anak Ibu yang bisa menentukan materi pada hari ini? Saya, Bu. Silakan, Revi. Yang pertama itu pengertian daun hidup, yaitu tahap pertumbuhan hewan itu dari kecil hingga dewasa, Bu. Selanjutnya ada jenis daun hidup, ada yang metamorfosisnya sempurna, ada yang tidak menggunakan metamorfosis. Terus yang terakhir contohnya, Bu, yaitu contoh dari kupu-kupu dan belalang. Bagus Revi, tepuk tangan untuk Revi ya. Nah, tadi Ibu kuatkan kembali ya. Pada pelajaran kita hari ini kita belajar tentang daun hidup atau siklus hidup. Di mana pada daun hidup itu adalah proses perubahan atau proses pertumbuhan atau tahap pertumbuhan dari kecil hingga dewasa. Di mana dalam tahap atau proses perubahan hewan hidup pasti akan mengalami perubahan yang berbeda-beda setiap makhluk hidupnya. Nah, perubahan pada makhluk hidup tersebut dinamakan metamorfosis. Di dalam metamorfosis itu ada terjadi dua. Yang pertama yang menggunakan metamorfosis dan tidak menggunakan metamorfosis. Yang menggunakan metamorfosis juga terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah proses perubahan makhluk hidup yang sangat sempurna, yang dari lahir hingga dewasa mengalami perubahan yang jauh berbeda. Yang tidak sempurna itu tidak mengalami perubahan yang tidak terlalu jauh. Nah, pada perubahan hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah yang perubahannya itu tidak terlalu signifikan atau tidak jauh berbeda dari hidupnya.
Contohnya seperti hewan kucing, ayam, kelinci, dan lain sebagainya. Nah, contoh dari metamorfosis tadi ada kupu-kupu, katak, atau nyamuk. Nah, contoh dari metamorfosis tidak sempurna seperti belalak dan lain sebagainya. Nah, oke anak-anak ibu semua sudah paham ya? Sudah, Bu. Nah, karena sudah paham, ibu juga akan membagi 3 kelompok lagi untuk tugas di rumah. Nah, di sini ibu akan bagi 3 kelompok. Yang pertama kelompok mawar, melati, dan kelompok anggrek. Ibu sudah ada 3 LKPD dan sini tugasnya berbeda-beda ya anak ibu. Jika mengalami kesulitan silakan hubungi ibu ya. Iya, Bu. Nah, ini untuk kelompok dari mawar. Ini kelompok untuk melati. Nah, untuk panduannya sudah ibu tuliskan di sana ya anak-anak ibu. Mungkin sudah sangat jelas sekali, tidak perlu lagi ibu jelaskan. Cuman untuk kalau ada anak ibu-ibu yang masih belum paham, silakan datang lagi ke ibu ya. Ibu masih ada di sini nanti. Kan kita setelah ini istirahat. Iya, Bu. Nah, itu untuk anak kelompok anggrek. Oke, anak ibu, apa sudah paham? Semua apa perlu ditanyakan lagi? Sudah paham, Bu. Baik. Nah, sekianlah materi kita pada hari ini. Sekian. Karena hari sudah menunjukkan pukul untuk istirahat, ibu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Silakan anak ibu untuk istirahat terlebih dahulu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.